Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kesehatannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apa sarapannya tadi pagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, Ya, kita harus selalu sarapan agar kita tetap semangat seperti hari-hari biasanya. Nah, di sini pada pagi hari ini kita selalu bersyukur diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar dapat berkumpul atau dapat belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keagamaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dengan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita harus selalu berdoa agar kita diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Alhamdulillah masuk semua, bagus ya, dipertahankan terus sampai nanti. Ya Pak. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita biar membakar semangat kita pada pagi hari ini kan masih napa lusu nih, padahal udah sarapan. Nah, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kepada ketua kelas pimpin lagi teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Mari Ayo. teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, beri tepuk tangan pada kita semua. Oke, untuk nambah lagi biar tadi kurang semangat kayaknya Bapak lihat ya. Kita masih ingat tepuk PPK? Masih Pak. Masih ya. Langsung ya pada ketua kelas pimpin lagi teman-temannya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pintar-pintar ya nah Bapak ya. Iya Pak. Nah, untuk selanjutnya untuk menstimulus kalian atau merangsang otak kalian biar tidak yang pikiran yang banyak-banyak pada pagi hari ini, Bapak ada sebuah teks cerita mengenai perdagangan bebas di Indonesia. Kalian dengar, simak, dan nanti Bapak tanya sesudah Bapak membaca ya. Ya Pak. Perdagangan bebas di Indonesia. Indonesia menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas yang bisa disebut dengan World Trade Organization. Hal tersebut Indonesia harus siap menghadapi perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu jalur lalu lintas perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia yang melakukan perdagangan tanpa adanya suatu hambatan apapun seperti pajak, ekspor, dan impor. Nah, jadi penerapan perdagangan bebas dinilai sangat menguntungkan bagi setiap negara yang saling bekerja sama, baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara maupun kualitas dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi dalam perdagangan bebas ini itu sangat penting untuk negara-negara, termasuk negara Indonesia. Karena kenapa? Karena mereka melibatkan negara lain untuk ikut dalam perdagangan bebas tersebut. Nah, sehingga income bisa masuk ke Indonesia itu sendiri dan negara lain juga merasakan pemasukan pada negara mereka. Yang dimana tujuan untuk perdagangan bebas tersebut untuk mensejahterakan rakyat yang ada di negara mereka masing-masing. Nah, di sini. Nah, setelah Bapak baca sedikit teks tadi, apa yang kalian dapatkan setelah hasil menyimak tadi? 2, 3. Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, pada Amel dipersilakan. Perdagangan bebas di Indonesia pada era globalisasi Pak. Nah, perdagangan bebas tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Oke, beri tepuk tangan pada temannya yang jawab. Nah, jadi itu ya, jadi perdagangan bebas itu sangat penting untuk negara, apalagi negara kita Indonesia masih berkembang ini. Nah, jadi selanjutnya, nah Bapak ada teks seperti tadi, tapi ini lebih mendalam lagi mengenai apa sih perdagangan bebas itu, bentuknya seperti apa sih, apa yang membuat Indonesia atau negara kita ingin masuk terlibat dalam perdagangan bebas tersebut. Nah, di sini Bapak ada teks. Nah, kalian baca. Nah, kalian baca di sana. Nah, kalian baca dulu teks itu. Teks itu mengenai tentang MEA. Nah, di sini Bapak tanyakan apa sih itu MEA? Ada yang bisa menjawab? Ada Pak. Oke, kepada Cici dipersilakan. Iya Pak. Jadi MEA itu sama halnya dengan perdagangan bebas tadi Pak, tetapi MEA ini lebih besar cakupannya dan lebih banyak keuntungan dari terjadi proses MEA ini Pak. Karena tidak hanya satu negara saja bisa terjadi berhubungan dengan beberapa negara Pak, tetapi berbagai negara se-ASEAN itu terlibat. Oke, itu tengah pada temannya. Ya itu ya tadi perdagangan MEA itu. Jadi MEA itu sendiri itu masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, yang dimana dia bentuk kerjasamanya itu meningkat sama tujuannya meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mesejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, itu. Nah, di sini Bapak mempunyai tugas pada kalian. Nah, di sini Bapak bagi kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Itu secara berpasangan pada teman sebangkunya. Itu Bapak kasih tadi teksnya, itu ada soal juga di sana, kerjakan. Nah, kerjakan itu apa yang diperintahkan dalam lembar yang telah Bapak kasih tadi. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Kerjakan secara bersama-sama. Kasih pemikiran kalian pada teman kalian. Tuliskan informasi dari hasil pemikiran kalian tadi. Nanti sampaikan di akhir. Oke, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, anak-anak udah 15 menit. Sampai kelompoknya udah selesai. Oke. Nah, tercepat pada Cici kelompok kedua dipersilakan membacakan hasilnya. Jadi Pak, MEA adalah sebagai pasar tunggal dan basisnya produksi Pak, yang meniscayakan aliran barang, jasa, investasi, dan modal. Tentu saja yang mampu memanfaatkan akses terbuka itu adalah negara, perusahaan, dan individu yang memiliki daya saing yang tinggi. Oke. Itu aja? Iya Pak. Oke, jadi tepuk tangan pada kelompok 2. Oke, pada kelompok 1. Silakan. Membuka lapangan kerja, MEA memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya. Masyarakat akan berusaha meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya. Peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, bagus sekali ya jawaban dari anak-anakku sekalian. Nah, jadi intinya dalam perdagangan bebas itu untuk meningkatkan perekonomian pada suatu negara dan mesejahterakan masyarakat yang ada di negara itu sendiri. Nah, oke, untuk selanjutnya itu sama seperti yang tadi mengenai perdagangan bebas. Tetapi di sini pernahkah anak-anakku melihat formulir pengiriman barang dalam negeri, atau seperti anak-anak melihat ayah kalian atau ibu kalian menerima paket dari luar? Tidak Pak. Tidak Pak. Oh, jadi tidak tahu kan mengenai itu kan? Nah, jadi di sini Bapak jelaskan bahwa ada itu yang gunanya formulir tersebut untuk agar tujuan atau barang itu sampai pada alamatnya. Itulah gunanya formulir itu. Nah, dan yang mengantarnya itu, yang mengantar barang atau jasa itu disebut dengan kurir. Ya. Nah, jadi itu sangat penting untuk anak-anakku ketahui, karena nanti kan pasti kalian semakin dewasa, semakin ilmu globalisasi dan era pengetahuan semakin tinggi, kalian membutuhkan hal itu. Nah, di sini Bapak ada contoh dari formulir pengiriman barang. Bagikan setiap kelompoknya dilihat pada temannya. Nah,
Formulir ini digunakan pada suatu negara, khususnya di Indonesia ini, contoh formulir yang ada di Indonesia untuk transaksi barang, tetapi ada yang disebut dengan formulir pengiriman barang yang ini tadi, yang bertujuan untuk mempermudah barang untuk mencapai alamat tujuannya, itu gunanya. Nah, di sini pernahkah anak-anak tahu bahwa usaha kecil yang menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir seperti Bapak sebutkan tadi? Tidak Pak. Ada yang tahu? Saya Oke, Pak. pada Amel. Banyak Pak, mulai dari perdagangan bebas sampai jasa kurir dan bentuk pengiriman barang. Oke, beri tepuk tangan pada Amel. Nah, selanjutnya tadi yang telah Bapak kasih tadi, kalian identifikasi atau lihat dulu apa saja sih yang ada dalam formulir-formulir barang dalam negeri itu. Nah, di sana Bapak juga udah kasih soal. Kalian kerjakan secara berkelompok lagi. Bapak beri waktu 15 menit lagi untuk mengerjakan. Nanti setelah selesai, perwakilan kelompok menyampaikan hasil yang telah didapat tadi. Oke, dimulai dari sekarang. Bagaimana anak kelas sudah? Udah Pak. Udah. Nah, kelompok siapa yang ingin membacakan hasilnya duluan? Saya Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Data penerima yang terdiri dari nama, alamat, provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Data pengirim yang terdiri dari nama, alamat, provinsi, kode pos, dan nomor telepon. Tanda tangan pengirim dan penerima. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, selanjutnya pada kelompok 2, silakan. Iya Pak, yang kedua itu untuk memudahkan pengirim mengirim barang karena setiap wilayah berbeda kode posnya Pak. Dengan adanya kode pos ini mempermudah untuk menemukan alamat suatu penerima Pak. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 2. Nah, itu tadi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi intinya pada pembelajaran pada pagi hari ini itu mengenai perdagangan bebas yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dalam perdagangan bebas di Indonesia itu, baik bentuk kerjasamanya, baik dalam bentuk operasionalnya, baik dalam bentuk untuk meningkatkan perekonomian yang ada di negara itu sendiri. Nah, yang mana bertujuannya untuk mensejahterakan kita yang ada di negara tersebut. Nah, di sini sebelum ingin Bapak tanyakan, apa yang telah kalian pahami dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Banyak Pak, mulai dari perdagangan bebas sampai jasa kurir dan bentuk pengiriman barang. Oke, bertemu pada Amel. Oke, ada yang belum dipahami? Sudah semua Pak. Oh, kenapa sudah kan? Apakah sudah jelas yang Bapak jelaskan? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke, bagaimana perasaan yang selama mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Tenang Pak, karena dari itu kami mengetahui yang tadinya tidak tahu menjadi tahu Pak apa itu tentang pengiriman barang dan sebagainya Pak. Oke, beri tepuk tangan pada kita semua. Jadi itu ya. Nah, tadi kan dalam membuka pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini kita dengan berdoa dan baiknya kita menutupnya dengan berdoa juga. Dan kepada Amel pimpin kawannya untuk berdoa. Sebelum kita menutup pelajaran ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Amin. Amin. Nah, lihat di sekelilingnya apakah ada sampah-sampah. Misal ada sampah, dibersihkan. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi kita pada pagi hari ini. Semoga tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa makan. Jaga terus kesehatannya. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.